Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh dan kajian ba'da subuh Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, yang senantiasa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Di awal majelis ini mari kita toto kembali niat kita. Sebab niat merupakan pondasi di dalam apapun aktivitas kita, termasuk aktivitas ngaji kita. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niat. Makanya para ulama, guru-guru kita itu mengajarkan kalau bermajelis itu diawali untuk mengingatkan ya. Makanya ada yang dibuat syairan. Niat ingsun ngaji krono perintah Allah, krono amri keridhaan Gusti Allah, krono urip agamane Allah, krono syukur ini ni'mate Gusti Allah. Ini syairan ringan dan mudah untuk mengingatkan kita bahwa ngaji itu paling tidak niatnya 4 tadi. 1, mengharap ridho Allah, ngaji karena perintahnya Allah, karena memang belajar ngaji itu langsung yang memerintahkan Allah, yang memerintahkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama saja sudah perintah untuk ngaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwasanya thalabul ilmi fardhah, mencari ilmu hukumnya wajib. Ini kan perintah dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, niat ngaji itu karena mengharap ridho Allah. Tidak ada yang lain yang kita harapkan kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ketiga kata para ulama adalah niat murib-muribi agamanya Gusti Allah. Jadi kalau kita ngaji itu sebetulnya di antara menghidupkan agamanya Allah. Asyairillah wa may yu'azzim sya'airallah min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, di antara syiar Allah yang ngaji itu. Jadi ngaji itu di antara syiarnya Allah. Orang yang ngaji, yang mensyiarkan syiar-syiarnya Allah, langsung distempel oleh Allah min taqwal qulub, termasuk hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat baru niat karena syukur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bangun tidur dihidupkan lagi oleh Allah, alhamdulillah. Bisa ruku, bisa sujud, bentuk rasa syukur kita wujudkan dengan ruku, dengan sujud, dengan ngaji.
insya Allah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang meniti jalan ilmu, man salaka yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan ilmu, belajar ngaji, maka dimudahkan menuju surganya Allah. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian Al-Quranul Karim masih pada surat Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-189. Di ayat 189 Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka, mereka para sahabat bertanya kepada engkau wahai Muhammad, 'anil ahillah, tentang hilal, tentang bulan sabit. Jadi sekali lagi bahwasanya para sahabat itu terhadap ilmu itu sangat loba, sangat rakus. Jadi sesuatu yang akan mereka lakukan kalau belum ditanyakan kepada Rasulullah itu rasanya belum malu. Dan dalam Quran itu banyak sekali yas'alunaka yas'alunaka. Ada yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang khamr dan perjudian. Jadi tanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya tentang mengelola anak yatim, rumah anak yatim itu bagaimana. Yas'alunaka 'anil mahid, perempuan-perempuan zaman Rasulullah yang ketika datang bulan haid itu juga kalau belum ditanyakan kepada Rasulullah gak marah. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Ruh pun ditanyakan. Termasuk dalam ayat ini yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang rembulan, tentang bulan sabit. Jangan rembulan itu fungsinya untuk apa sih, kata mereka. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jawablah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, hiya al-hilal itu adalah mawaqitu lin-nas, adalah waktu-waktu yang ditetapkan Allah untuk manusia. Jadi bulan itu sebagai pandemnya, sebagai patokannya. Ini ayat sebetulnya banyak sekali rahasia-rahasia, kunci-kunci keywordnya yang bisa kita ambil dari mulai yas'alunaka 'anil ahillah. Ini kalau dalam dunia pedagogis, dunia pendidikan, termasuk salah satu teori dalam transfer ilmu. Teori dalam transfer knowledge, pengetahuan ilmu itu diantaranya adalah dengan bertanya. Makanya Rasulullah mengatakan bahwasanya as-su'al miftahul 'ilm, as-su'al babul 'ilm. Bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Pintunya ilmu, kuncinya ilmu ya bertanya. Bahkan Quran ini mengatakan fas'alu ahlaz zikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalau kalian enggak tahu. Kepada siapa? Ahlul ilm, kepada ahli. Fas'alu ahlaz zikr. Bertanyalah kepada ahli zikr, ahli ilm. Yang dimaksud adalah ahli ilm. Jadi kalau kita enggak tahu, boten mendel mawon. Kalau kita enggak paham, jangan kemudian malas belajar. Bertanya dan belajar terus-menerus. Ini logika ilahiyah, logika nubuwah itu luar biasa. Jadi satu metodologi di dalam transfer pengetahuan ini langsung dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam berbagai ayat di dalam Al-Quranul Karim. Termasuk hadis-hadis Rasulullah
juga mencerminkan seperti itu. Seperti hadis kemarin yang saya sampaikan, Kanjeng Nabi ketika kumpul-kumpul dengan sahabat ngaji bareng begitu. Itu Nabi bertanya kepada para sahabat. Jadi tanya jawab, dialog. Kalau dialog ini kan sesuatu yang tidak terfikirkan oleh ustadz, oleh guru. Gara-gara ditanya kemudian ilmu jadi berkembang. Nah, ini namanya metode dialog ataupun tanya jawab. Jadi dengan tanya jawab, babul ilm, miftahul ilm itu terbuka, nambah ilmu, nambah pengetahuan. Kalau hanya mengandalkan ustaz, penyampai, pemateri, itu kadang-kadang yang ada di benaknya pemateri saja. Kadang yang dibutuhkan audien, dibutuhkan jamaah itu tidak muncul. Nah, termasuk di ayat ini yas'alunaka 'anil ahillah. Para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 'anil ahillah, tentang bulan. Bulan itu untuk apa wahai Rasulullah? Bulan itu bagaimana wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dijawab oleh Allah, qul hiya mawaqitu linnas, bahwasanya bulan itu adalah pandum. Bulan itu adalah barometer, mawaqitu linnas, waktu-waktu yang ditetapkan Allah untuk manusia. Makanya kita mau ibadah Ramadan, puasa, mengakhiri puasa, yang diributkan apa? Hilal. Karena memang itu pandumnya. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Karena memang itu perintahnya Allah. Berpuasalah kalau sudah hilal, dan juga berbukalah, berhari rayalah juga karena kalau sudah hilal. Jadi hilal itu mawaqitu linnas. Makanya di dalam kalender Hijriah itu ukurannya itu adalah bulan. Kalender Jawa juga bulan. Jadi bulan sebagai mawaqitu linnas. Dan ini sebetulnya banyak sekali sir-sir rahasia-rahasia di dalamnya. Cuman kita sudah mulai kadung terbiasa dengan kalender yang patokannya itu adalah matahari atau syamsiah. Jadi sebetulnya kalender bukan Masehi, bukan Islam, tapi itu patokan yang sebetulnya langsung disampaikan oleh Allah. Ada yang patokannya rembulan, itu disebut sebagai bulan Qomariyah atau waktu-waktu Qomariyah, yang patokannya rembulan. Atau yang patokannya adalah matahari, itu namanya tahun Syamsiyah. Cuman kita sudah familiar dengan tahun Masehi. Sebetulnya itu kita kalah dalam istilah, kalah dalam penyebutan budaya istilah. Sebetulnya yang pas itu adalah tahun Qomariyah dan tahun Syamsiyah. Nah, itu yang dalam bahasa Quran. Nah, sekali lagi kita kadang-kadang tadi dalam dialektika kemasyarakatan kita dalam bahasa saja kalah. Padahal dulu ulama-ulama kita, guru-guru kita ya menyebutnya tahun Hijriah atau Qomariyah dan tahun Syamsiyah, karena patokannya dua tadi. Matahari juga patokan sebagai patokan untuk ibadah kita. Sholat itu patokannya apa? Patokannya Syamsiyah, patokannya adalah matahari. Jadi ketika matahari sudah mulai bergeser ke arah barat, maka berarti sudah masuk waktu zuhur. Ketika matahari tenggelam, berarti masuk waktu maghrib. Ketika matahari sudah mulai terbit dengan fajar siddiq, maka itu masuk waktu subuh. Jadi waktu-waktu untuk ibadah kadang-kadang memang berpatokan dengan Qomariyah, rembulan, kadang-kadang patokannya dengan Syamsiyah atau matahari.
Dan ini dijawab oleh Allah. Mereka bertanya tentang rembulan. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah wahai Muhammad, jawablah wahai Muhammad bahwasanya rembulan itu mawaqitu lin-nas, pandang ketetapan waktu yang Allah berikan untuk manusia, wal hajj, dan juga ketetapan waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, seperti sekarang ini sudah mulai calon duyufur rahman sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat. Ada yang sudah mulai manasik haji, panitia haji juga sudah mulai berangkat, bahkan sebagian jamaah sudah mulai berangkat. Karena apa? Mawaqitul haji, waktu-waktunya haji itu mulai dari Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu sudah mulai bergerak calon tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, haji itu adalah patokannya bulan. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, ini nasihat untuk kita yang mau berangkat, yang akan menjadi duyufur rahman, tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala, harus memahami ayat ini. Kata Allah, walaisal bir, dan tidaklah termasuk albir. Saya pernah terangkan diksi pilihan kata albir. Albir itu adalah kebaikan level tertinggi. Itu namanya bir. Kalau kebaikan yang biasa-biasa itu ada khair, ada thayyib, itu baik. Tapi kebaikan yang biasa-biasa saja. Tapi ketika Allah mengatakan albir, itu berarti kebaikan level tertinggi. Seperti misalnya Allah membicarakan tentang sedekah. Allah katakan bahwasanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sampai kepada level sedekah dengan level tertinggi, kebaikan level tertinggi, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian itu berinfak dengan infak yang paling kita senangi, yang paling kita cintai. Jadi misalnya kita buka dompet, di situ ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, ada 100.000. Yang kita ambil 1.000 kita masukkan ke kotak amal, baik enggak? Baik, dapat pahala. Yang kita masukkan 2.000, baik, dapat pahala. Yang kita masukkan 10.000, yang kita masukkan 20, 50.000, padahal di situ masih ada 100.000 yang paling kita cintai. Itu kebaikan yang biasa-biasa saja. Tapi ketika kita buat dompet, yang kita ambil yang terbanyak di dompet itu, nah, kita masukkan ke kotak amal, itu namanya albir. Jadi kalau kita tadi buka dompet, yang kita ambil yang biasa-biasa saja, ya baik, ya dapat pahala, tapi belum mendapatkan pahala albir. Dalam haji juga sama. Haji itu kan doanya pengen jadi haji yang mabrur. Mabrur itu asal kata dari birrun. Orangnya atau pahalanya namanya mabrur. Kenapa mabrur? Ya karena orang haji itu ngenteknya ragat kakak, jutaan rupiah, bahkan puluhan ratusan juta. Kalau orang kampung ngenteknya dadah, ngenteknya sawah. Jadi sudah pantas. Apalagi orang haji itu keluarga yang dicintainya ditinggal, kerjaan yang menghasilkan cuan ditinggal, hanya untuk memenuhi undangan panggilan Allah. Jadi sudah layak orang yang semacam ini diganjar dengan ganjaran mabrur. Makanya ketika kita berbakti kepada orang tua, itu bahasanya Rasulullah yang dipilih dengan diksi birrun, yaitu birrul walidain. Bukan khairul walidain, tapi apa? Birrul walidain. Karena yang dikarepkan Kanjeng Nabi itu, kalau kita ini berbaik dengan orang tua,
itu jangan pakai kebaikan yang biasa-biasa saja. Jangan pakai kebaikan yang kita pakai dengan orang lain. Tapi kebaikannya harus spesial. Kalau dengan ngobrol sama teman, sama orang lain, ngobrolnya biasa. Tapi kalau dengan orang tua, kalau orang Jawa itu kan ada unggah-ungguhnya. Ada ngoko, ada kromo, ada kromo inggil. Maka kalau dengan orang tua, harusnya dalam dialektika berbicara itu pakai kromo inggil. Atau minimal ya pelankan suara kita, jangan sampai suara kita itu sama atau melebihi suaranya orang tua. Itu namanya birrun. Jadi berbakti kepada orang tua itu sing dikarepke Kanjeng Nabi, jangan pakai kebaikan yang biasa-biasa saja seperti kebaikan yang kita lakukan dengan teman, dengan tetangga, dengan orang lain. Tapi harus lebih dari itu. Itu karepe Kanjeng Nabi. Makanya dikatakan dengan diksi pilihan kata birrul walidain. Nah, termasuk dalam ayat ini walaisal bir, tidaklah termasuk kategori albir bi antatul buyuta min zuhuriha, yaitu kalian mendatangi Baitullah min zuhuriha, dari belakangnya Baitullah. Yang dimaksud belakangnya Baitullah itu apa namanya, bukan berarti dari pintu belakang, karena Baitullah itu kan pintunya banyak. Belakangnya mana, depannya mana kan kita nggak. Tapi yang dimaksud adalah jangan sampai kita mendatangi Baitullah sebagai tamunya Allah itu, tapi tidak karena Allah. Itu namanya mendatangi Baitullah min zuhuriha. Jadi betul-betul noto hati, noto niat. Yang kita toto niatnya itu betul-betul mardotillah, hanya mencari ridho Allah. Karena dalam faktanya sampai Kanjeng Nabi pun mengingatkan kita, kalau kalian itu haji, jangan niatkan karena dagang. Karena dulu banyak orang yang kalau haji itu nyambi, sekalian bawa dagangan. Ya kalau sekarang itu ya barangkali biro travel umroh itu jadi ya mangkat ke Baitullah, tetapi ada misi yang lain. Makanya harus ditoto betul. Ya nggak apa-apa kita punya biro perjalanan, tetapi niatan itu yang harus ditoto betul. Makanya Allah mengingatkan. Jadi noto hati, noto niat itu sampai diwanti-wanti oleh Allah. Laisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Tidaklah sampai masuk derajat kebaikan albir ketika kalian itu datang ke Baitullah itu min zuhuriha, dari belakangnya. Artinya apa? Mungkuri sing dikarepke Gusti Allah. Gusti Allah kan karena kita datang itu dengan iman, kita datang itu dengan takwa, kita datang itu dengan bekal. Jadi enggak model kemudian apa namanya, kalau bahasanya arek-arek Surabaya model nekat atau bondo nekat bonek. Enggak boleh. Karena apa? Karena nyusahkan orang lain. Makanya Quran itu mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Di antara makna tazawwadu, bekal di sini itu para ahli tafsir bukan hanya takwa yang makna batiniah saja, tapi kata para ulama tafsir yang dimaksud wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa adalah wa tazawwadu bil mal. Jadi membawa bekal harta, jangan bondo nekat. Sebab kalau bondo nekat, ya yang terjadi adalah nyusahke orang lain. Maka harus berbekal. Jangan keleleran sampai tidur di jalan-jalan, sampai digarui askar. Nah, ini nyusahke orang lain.
Apalagi di zaman kita yang tempatnya terbatas, kadang-kadang tadi dengan bodoh nekat melumpuh di sana sampai semrawut dan lain sebagainya. Nah, ini tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita kalau jadi tamunya Gusti Allah jangan sampai repot ke orang lain. Ini diingatkan oleh Allah, walaysal birru bi an taqtul buyuta min zuhuriha. Jangan mendatangi